Assalamualaikum, selamat malam waktu Belanda atau selamat pagi waktu Indonesia, hari Sabtu pagi ya di Indonesia. Beberapa jam nih, masih ada berapa jam lagi ya sebelum pertandingan Derby Manchester. Jadi tadi sore ini ada konferensi pers seperti biasa ya. Gua mau bahas sedikit ringan amatiran soal konferensi pers sebelum Derby Manchester ini dari Ole Gunnar Solskjaer, yang dari tim sebelahnya nggak gue bahas. Langsung aja, ini ada pertanyaan soal masalah kaitannya ya. Ditanya, "Hai Ole, last time you step out." Jadi, halo Ole, terakhir kali kamu meninggalkan Old Trafford itu adalah hari yang paling kelam di Manchester United. Bagaimana kamu pikir tentang apa yang pemain pikirkan tentang hasil tersebut? Lalu ya bagaimana ini mengenai pertandingan besok, kurang lebih demikian ya. Oleh menjawab, ya kita sudah move on, kita sudah selesai lah dengan hal itu, pertandingan menghadapi Liverpool ya. Tentu saja ini akan jadi ini akan tercatat di buku sejarah. Dia mengakui tentu saja ini kan juga akan teruslah melekat, ini dosa besarnya Ole Gunnar Solskjaer ya. Ini kritik gua terhadap Ole Gunnar Solskjaer, ini dosa besarnya Ole Gunnar Solskjaer. Tapi dia bilang, tapi kita punya minggu yang bagus nih, kita memperoleh hasil yang bagus, pertandingan away, pertandingan susah, tapi kita punya mindset yang positif. Tentu saja kita harus datang ke pertandingan ini dengan percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang bagus. Ini adalah derby lokal dan kurang lebih semua tahu lah ini artinya apa. Dari apa yang dijelaskan sama Ole Gunnar ini tentang kaitannya pertandingan terakhir, lalu bagaimana pertandingan besok. Memang betul, pertandingan home terakhir kita kalah 0-5 menghadapi Liverpool. Setelahnya kita away, 2 kali away, menurut gue hasilnya cukup bagus. Permainan yang ditampilkan juga cukup bagus. Jauh berbeda ketika kita dikalahkan oleh Liverpool. Ole mengakui bahwa ini adalah memang betul sejarah kelam, tapi akan tercatat di buku sejarah tetap. Tapi dia melihat pertandingan besok ini pertandingan derby, dan tentu saja lah dia sebagai legenda Manchester United, mantan pemain Manchester United yang cukup lama, tahu betul apa arti derby Manchester. Lalu ada pertanyaan lain yang speaking about derby, berbicara tentang Manchester Derby, tentu saja ini pertandingan yang besar untuk masyarakat Manchester, untuk baik itu untuk Manchester City dan juga Manchester United fans yang kedua belah pihak ya. Wartawan menanyakan ini, you've had many experience, kamu punya pengalaman yang banyak tentang hal ini sebagai dan juga sebagai pemain. How special is it and how important? Dia tanya, bagaimana pertandingan ini tuh spesial, apa sih spesialnya pertandingan ini, apakah partai ini lebih besar ketimbang menghadapi Liverpool. Ini wartawannya menanyakan demikian ya. Jawabannya Ole adalah it's a special one, of course. Ini tentu saja pertandingan yang spesial. Terakhir kali kita menghadapi, kita punya Manchester Derby yang terakhir ini dengan fans, itu betul-betul atmosfernya luar biasa. Yang terakhir kali dengan fans ya. Dia bilang, saya pikir semua orang pasti akan masih mengingat pertandingan terakhir itu lebih daripada pertandingan buruk yang kita lalui. Jadi ya Ole mengatakan ya pasti derby terakhir itu orang akan mengingatnya juga, mungkin lebih mengingat daripada pertandingan-pertandingan lain ya yang Manchester United tidak bermain bagus. Ketika Scott McTominay mencetak gol kemenangan di extra time, itu special moment. We know it's a one-off game, it's one of those you have start on the front foot. Ya ini kita tahu itu adalah salah satu pertandingan yang tentu saja harus siap ya, pemain harus siap. Dan itu tadi, because a lot of depend who gets on the front foot. Karena ini bergantung ya kurang lebih siapa yang lebih siap, siapa yang mengambil inisiatif pertandingan demikian ya. Jadi menurut gua kurang lebih ya
Ole berusaha untuk mengingatkan terakhir kali derby dengan penonton yang fans boleh hadir di stadion tuh kita menang, bahkan atmosfernya luar biasa, dan ini bisa jadi akan terjadi juga besok ya. There was also a team meal ini pertanyaan soal ini. Jadi setelah pertandingan menghadapi Atalanta, ini ada makan bersama tim ya. I just wonder how you wartawan menanyakan ya, saya ingin tahu apa sih gunanya untuk tim bonding ya. Tim bonding itu apa sih namanya? Ya, untuk menyatukan tim. How it all came about, ya kurang lebih bagaimana begitu. Jadi kan memang seperti diberitakan di sosial media, setelah pertandingan menghadapi Atalanta ini tim melakukan makan siang di luar di restoran, dan belum perlu diketahui juga ini agak sedikit di luar kebiasaan. Karena apa? Biasanya pemain-pemain itu kalau melakukan makan siang di sesi latihan ya, biasanya mereka ini melakukannya di kantin Manchester United. Tapi kan kemarin ini berbeda, melakukannya di luar di restoran, diliput pula oleh media kan. Nah ini Ole Gunnar menjawabnya, the team is very close together. Ya, tim ini dekat satu sama lainnya. Mereka mengerti satu dan yang lain. Ini adalah betul-betul tim bonding ya, penyatuan tim. Dan spirit tim itu sangat penting menurut Ole Gunnar Solskjaer. We've got great, ya seperti gue bilang ya, kita punya kantin yang bagus di sini, artinya di Carrington ya. But ini dia bercanda ya, mungkin pemain nggak suka nih dengan masakannya Mike. Mike itu adalah chefnya di kantin. Ini cuman bercanda aja. Kalau gue secara pribadi dengan amatir, apa sih yang gue lihat dari makan siangnya kemarin pemain-pemain itu secara bersama di tim di luar Carrington, di restoran, diliput pula oleh media. Menurut gue ini bukan sesuatu hal yang tidak direncanakan. Kalau gue cara melihatnya ya dengan amatiran, gue melihat ini cara manajemen, bisa jadi ini juga cara manajemen dalam arti adalah tim kepelatihan ya. Bagaimana cara untuk menyatukan tim. Menyatukan tim artinya membuat tim ini tambah lebih kompak lagi, tambah lebih menyatu lagi. Tentu saja kaitannya menghadapi Manchester Derby besok. Ini seperti kayak cywar. Ini seperti kayak menunjukkan ke tim lawan dan juga ke tim ke fans, ke pendukung lain juga ya, bahwasanya ya kita ini bersama loh. Di sisi lain, tapi di sisi lain juga gue melihat secara internal ya, ini memperlihatkan bahwasanya tim ini solid dan ini ingin diperlihatkan ke luar. Tim ini solid, tim ini satu suara, tim ini mendukung klub, mendukung manajer, bermain untuk klub, bermain untuk manajer, dan ini pengen ditunjukkan ke halayak luar. Oleh karena itulah kemarin ini makan siang di restoran itu diliput ya kan, walaupun secara tidak resmi kalau tidak salah ya, oleh beberapa wartawan, ya pastinya ketahuan lah ya, dan juga diposting oleh beberapa pemain di sosial media masing-masing, contoh seperti kayak Cristiano Ronaldo. Dan menurut gue mudah-mudahan impact-nya ini terasa ya, artinya bonding antara yang terjadi atau penyatuan ya antara para pemain ini. Karena menurut gue, seperti yang gue ulangi lagi, setelah kekalahan 5-0 menghadapi Liverpool itu, yang paling penting itu adalah soal moral, soal mental. Baru setelahnya teknis, baru setelahnya soal masalah taktik, bla 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 yang lain. Tapi yang paling penting dulu adalah moral dan mental ini yang harus dikembalikan. Dan dua hasil away yang cukup bagus, ditambah lagi ini, menurut gue ini seperti memberikan aura positif ya so far. Mudah-mudahan ini bisa berterusan ketika derby Manchester nanti ya. Ada pertanyaan ini tentang Rafael Varane, how long, ya berapa lama dia akan keluar, artinya tidak bisa bermain ya. Kurang lebih Ole ini menjawab kurang lebih antara 4-5 minggu dia akan keluar. Ya tentu saja ini kejutan yang tidak mengenakan buat kita, artinya Ole Gunnar menjawab itu karena dia memuji Rafael Varane ini ya sangat penting bagi kita. Tapi ya ini dia nih yang menarik ya. Tapi Eric Bailly
juga menunjukkan sesuatu yang excellent. That's why you have big squad, so you can. Nah, inilah kenapa kita punya squad yang besar, kurang lebih demikian. Nah, dari pertanyaan ini dan juga jawabannya, gue melihat memang betul Rafael Varane akan cedera cukup lama, 4 sampai dengan 5 minggu. Tapi Ole Gunnar juga langsung memberikan solusi dalam tanda kutip, dan ya juga hasil yang kemarin ya, yaitu adalah Eric Bailly yang menurut dia tampil cukup baik di pertandingan terakhir. Gua setuju sih. Eric Bailly ketika menghadapi Atalanta tampil sangat luar biasa. Dia betul-betul menjadi penenang, bukan penenang ya, menjadi tembok kokoh di belakang dengan tackling-tacklingnya, dengan potong-potong bolanya. Gua lihat highlights-nya luar biasa. Bukan cuman peluang yang digagalkan lewat kepalanya kalau tidak salah karena kesalahan Paul Pogba, tapi banyak juga momentum-momentum di pertandingan tadi itu yang betul-betul Eric Bailly melakukan tugasnya, memotong, menjaga dengan sangat-sangat excellent. Jadi menurut gue kalau Eric Bailly bisa paling tidak bertahan ya, konsisten dengan penampilannya yang seperti itu, ya cederanya Rafael Varane ini akan bisa tertutupi nih. Lalu ada juga pertanyaan soal Victor Lindelof. Bagaimana keadaan Victor Lindelof? Ole Gunnar menjawab, he still adapt. Ya, dia masih dia masih meragukan ya, keadaannya masih meragukan. Keadaan Victor Lindelof masih diharapkan bisa kembali besok, which is hari Sabtu ya berarti, dan mudah-mudahan dia siap ya. Kalau lihat seperti ini, sepertinya sih kecil peluang Victor Lindelof untuk dimainkan. Bahkan kalau gue secara ringan amatiran lebih baik tidak dipaksakan untuk bermain menghadapi Manchester City kalau belum siap. Kenapa? Memang betul besok itu pertandingan penting, Manchester Derby, kita butuh poin karena sekarang sudah jaraknya semakin lebar. Tapi jangan lupa kompetisi itu masih sangat panjang sekali. Kalau seandainya tim pelatih ini terburu-buru memainkan Victor Lindelof padahal belum 100% siap, ada resikonya apa? Pemain bisa jadi cedera yang lebih parah, yang waktu istirahatnya nanti akan lebih lama lagi, kan ruginya lebih besar ya. Ada pertanyaan soal, ini 3 pertanyaan lagi, just on Cristiano ya, tentang Cristiano Ronaldo. Tentu saja sebelum Anda mendapatkan Cristiano Ronaldo, ada pembicaraan kalau dia akan ke Manchester City, dan ya tentu saja itu tidak terjadi. Apa sih pengaruhnya dan apa perbedaan yang dia bisa bikin di dalam tim yang akan ya di dalam tim dalam kaitannya nanti nih setelah season ini selesai. Karena orang-orang bilang dia he can be a negative, dia bisa jadi negatif gitu ya kedatangan Cristiano Ronaldo walaupun dia mencetak banyak goals. Wartawan menanyakan pertanyaan seperti itu ke Ole Gunnar Solskjaer, dan Ole Gunnar Solskjaer menjawab dia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah ada di planet ini. Impact-nya juga seperti itu di dalam dan di luar lapangan. Dia betul-betul sangat luar biasa. Dia mencetak gol banyak dan ya intinya dia luar biasa ya. Dan Ole Gunnar justru heran kenapa kok orang bisa melihat sesuatu yang negatif di Cristiano Ronaldo. Saya tidak melihatnya demikian. Kita betul-betul sangat senang ya. Kita betul-betul sangat senang dan karena dia memulai musim ini dengan baik ya, dan ya apa yang dia lakukan dengan baik, dia melakukan dia mencetak gol, dia bekerja untuk tim, dia adalah top profesional. Jadi Ole Gunnar tidak melihat kalau kedatangan Cristiano Ronaldo ini sesuatu yang negatif, justru sebaliknya dia tidak setuju. Karena apa? Ya Cristiano Ronaldo mencetak gol, bekerja dengan baik ya kan, dan bisa menunjukkan bahwa dia seorang top profesional. Ringan amatiran ala gue, bagaimana gue melihat? Ya langsung aja gue melihat memang betul Cristiano Ronaldo ini pemain bagus, walaupun usianya sudah 36 lebih ya, tapi dia masih ya luar biasa lah, dia betul-betul sangat luar biasa. Dan gol-gol yang dia ciptakan, bagaimana momentum-momentum dari gol-gol tersebut, work rate-nya,
yang menunjukkan bahwasanya dia bekerja keras untuk tim, dia ingin berkontribusi dan dia memang selalu berkontribusi. Bahwasannya kalau secara sistem ini masih ada gap ya, karena tentu saja Cristiano Ronaldo ini rekrutan terakhir dan ini pun terjadi last minute, sudah di menit-menit terakhir, ini tidak direncanakan sebelumnya pula. Artinya apa? Skema yang disusun ketika jeda kompetisi antara musim lalu dan hingga musim sekarang ini kan ada perubahan yang menurut gue cukup drastis, jujur saja. Dan tentu saja kan tidak mungkin, kalau menurut gue ya, dengan amatiran, Ronaldo ini yang akan mengikuti sistem dengan nama besarnya seorang Cristiano Ronaldo dan kualitas yang dia miliki. Justru sebaliknya, gue berpikir sekarang ini bagaimana sistem yang sudah dibangun ini berusaha untuk diadaptasikan ke seorang Cristiano Ronaldo. Jadi ada adaptasi di sana dan ini menurut gue memakan waktu. Oleh karena itulah beberapa pertandingan ya, yang terutamanya kita memperoleh hasil tidak maksimal atau hasil kurang bagus, di mana tidak ada gol yang tercipta, bisa terlihat sering sekali Cristiano Ronaldo ini terisolir. Sering sekali Cristiano Ronaldo ini tidak mendapatkan support atau justru dia seperti kebingungan bagaimana dia supaya bisa mendapatkan bola. Walaupun dia rajin ya, dia menunjukkan rajin, tapi tetap saja tidak bisa maksimal. Bagaimana ini bisa terjadi? Salah satunya itu tadi, adaptasi. Bukan saja sistem, tapi juga individu-individu yang ada di Manchester United. Mungkin bagi seorang Bruno Fernandes, adaptasinya tidak begitu besar. Tapi bagaimana dengan pemain-pemain lain seperti Fred, sebagai Scott McTominay, seperti Paul Pogba, Mason Greenwood, dan lain-lain. Kan ini butuh waktu, dan mudah-mudahan waktunya yaitu tadi, bisa beradaptasi sambil berjalan. Gue ingat sekali, sering sekali pergerakan antara Mason Greenwood dan juga Cristiano Ronaldo ini seperti menuju ke satu titik yang sama, kurang bisa bersinergi dengan bagus ya. Dan menurut gue again, adaptasi itulah kuncinya. Kembali lagi ke pertandingan menghadapi Liverpool. You've been under what seems like, ya sepertinya Anda ini berada di tekanan setelah kekalahan tersebut, dengan spekulasi tentang masa depan dan juga posisi Anda. Ya kurang lebih bagaimana ini keadaan seperti itu ya, artinya tekanan dan lain-lain, dan bagaimana how important nih, bagaimana pentingnya hasil di derby besok ini terutama tentang masa depan Anda. Kalau gue bisa simpulkan langsung ini supaya cepat saja, kurang lebih Ole Gunnar sudah menyadari bahwasanya setelah mulai dari bulan Desember 2018, tiga tahun yang lalu, memang setelah dia menjadi manajer Manchester United, dia sudah mengharapkan ya tidak akan mudah perjalanan ini, dan memang inilah yang terjadi. Sekalipun pada saat awal-awal dia setelah menjadi manajer itu kan sempat Manchester United beberapa pertandingan secara berurutan menang ya, tapi setelahnya kan ya itu tadi memang tidak mudah sih, dan itu sudah ditunjukkan kalau gua melihatnya ya, manajer-manajer sebelumnya, David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, tidak pernah ada manajer yang skalibernya lebih mentereng pun ya, itu juga melaluinya dengan sangat mudah. Tidak begitu ya, selalu naik turun, bahkan mengalami masa-masa sulit. Pertandingan terakhir, head to head Anda menghadapi Pep Guardiola itu mungkin salah satu yang terbaik setelah Anda datang di Liga Inggris, di Premier League. Apakah itu sesuatu yang Anda pikirkan atau yang Anda lupakan dan ya konsentrasi di pertandingan derby ini, weekend ini? Ole Gunnar kurang lebih menjawab, ya Anda selalu melihat pertandingan selanjutnya. Saya tidak suka atau saya tidak berbicara tentang sesuatu yang sudah selesai. Saya punya respect yang baik terhadap Pep Guardiola dan juga apa yang telah dia lakukan. Tentu saja kita juga punya hasil yang bagus melawan mereka. Kita punya pertandingan-pertandingan yang bagus, pertandingan-pertandingan yang ketat, tapi kita butuh penampilan seperti ini. Sometimes ya, sesekali kalian butuh beruntung, kalian butuh luck. Ya, tapi kita tahu ini pertandingan yang kita harus bekerja keras dan mungkin suffer ya, menderita banyak begitu ya. Tapi kita harus percaya diri, kita harus percaya dalam diri kita sendiri, kita harus percaya terhadap diri kita. Kita bermain kandang,
Dan seperti yang disebutkan, kita punya hasil bagus dan mudah-mudahan ini akan berkelanjutan. Ya kita harus berusaha, kurang lebih seperti itulah. Jadi Ole Gunnar memang betul ya, kalau kita lihat Ole Gunnar ini rekornya menghadapi Pep Guardiola kalau dibandingkan dengan pelatih-pelatih lain di Premier League, bahkan Jurgen Klopp sekalipun ya, itu kalau tidak salah masih lebih bagus rekornya Ole Gunnar Solskjaer kalau tidak salah ya. Artinya ya itu tadi, head to headnya menghadapi Pep Guardiola ini cukup bagus ya rekor menang kalahnya. Tapi apakah itu jaminan besok akan, atau nanti ya itu akan bisa memberikan, ya belum tentu. Karena apa, menghadapi kualitas-kualitas individu, baik itu secara individu maupun secara kolektif dari Manchester City, tentu saja dibutuhkan kerja keras. Dan walaupun gua ngelihat di dua pertandingan terakhir ini Manchester United sudah mulai, grafiknya sudah mulai naik lagi pelan-pelan ya, tapi ada beberapa tantangan untuk menghadapi Manchester City nanti ya, yaitu ya salah satunya cedera pemain ya kan, lalu formasi apa yang akan dipilih dan lain-lain. Jadi menurut gue ini tantangan bagi Manchester United, terutamanya Ole Gunnar untuk menghadapi derby besok. Tentu saja tampil di hadapan publik sendiri ini akan menjadikan suatu semangat, suntikan moral ya. Kita lihat bagaimana kemarin ketika kena hajar Liverpool 5-0, supporter 80% stay sampai menit terakhir, dan bukan cuma tinggal ya di stadion, tapi mereka juga terus menyanyi, memberikan support. Ini kan sangat luar biasa. Tidak semua tim kalah telak menghadapi rival di kandang sendiri. Ya, penontonnya mau tinggal sampai menit terakhir dengan jumlah yang cukup banyak dan terus memberikan support, menyanyi ya. Ini kan luar biasa. Jadi menurut gua again betul rekornya bagus, tapi seperti yang Ole katakan juga, ya sudah, rekor adalah tinggal rekor. Sekarang bagaimana fokus ke pertandingan besok. Kurang lebih demikian, ringan amatiran ya, ngobrol ringan aja nih. Press konferensi tadi Ole Gunnar kaitannya menghadapi Manchester City. Kita sama-sama nantikan pertandingannya seperti apa. Mudah-mudahan menang ya. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.